Oke, baik. Untuk pembahasan siang hari ini kita mulai di jam 13.54 sampai sekitar jam 13.00 mungkin nanti ya. Nah, apa saja materinya mohon diterima dengan lapang dada, penuh keikhlasan, penuh kerendahan supaya ilmu yang kita dapat itu sampai kepada kita. Materi siang hari ini yaitu komunikasi efektif. Sebagai anak komunikasi, hampir semua teori komunikasi itu dicetuskan oleh orang-orang non-muslim yang diadakan penelitian sosial di daerahnya masing-masing atau di wilayahnya masing-masing. Maka tidak mengapa kita mengambil dari mereka sesuatu yang baik dan bisa kita terapkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu komunikasi? Maka kita harus tahu dulu definisi daripada komunikasi itu sendiri. Ini mengingatkan Kak Rofi kuliah tentang ilmu komunikasi dulu nih. Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Istilah kerennya itu adalah dari komunikan kepada komunikator. Komunikator kepada komunikan. Jadi yang menyampaikan pesan itu namanya komunikator, yang menerima pesan itu namanya komunikan. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi kunci daripada komunikasi itu komunikan itu memahami apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau non-verbal. Lisan itu verbal sebenarnya. Verbal itu adalah bentuk nyata, non-verbal itu adalah bentuk tidak nyata. Jadi nyata-nyata kita bilang kamu begitu. Tapi kalau bentuk non-verbalnya adalah kita nunjuk saja, itu maksudnya adalah kamu begitu. Nah, jadi seperti itu. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Jadi tujuannya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dengan tujuan dapat dipahami, bentuknya bisa berupa verbal maupun non-verbal, melalui media ataupun tidak, dan bisa merubah sikap dan perilaku komunikan tersebut. Jadi seperti itu komunikasi. Nah, baru kita masuk kepada komunikasi efektif. Jadi menurut salah seorang pakar, Pak Profesor Effendi, beliau mengatakan bahwasanya komunikasi efektif itu adalah sebuah aktivitas interaksi yang mampu mengubah sikap, perilaku, dan pandangan lawan bicara sesuai dengan tujuan komunikator. Maka komunikasi itu dianggap efektif ketika seorang komunikator itu dapat merubah, diantaranya adalah sikapnya, perilaku, dan pandangan komunikannya. Maka itu disebut dengan istilah komunikasi efektif. Banyak sebenarnya komunikasi efektif itu. Maka secara simpelnya komunikasi yang efektif itu adalah komunikan sama dengan per komunikator, komunikator per komunikan sama dengan satu. Tidak ada spiral di sini? Ada spiral? Boleh pinjam. Ada. Boleh, nggak apa-apa. Secara teori, kita dikatakan berhasil melakukan sebuah komunikasi apabila
Jadi komunikasi dianggap efektif apabila komunikator perkomunikan sama dengan satu. Artinya dia bisa memiliki kesepahaman. Nah, maka dalam berkomunikasi yang mesti diperhatikan adalah tujuan akhirnya. Bisa merubah sikap sesuai dengan yang kita inginkan atau penyamaan persepsi. Ya. Nah, Kak Rofi nyampaikan ini, itu kita udah satu persepsi nggak perihal komunikasi gitu. Maka diberikan rambu-rambu seperti ini. Adapun ciri-ciri komunikasi efektif menurut ahlinya Joseph Adifatu yang dijelaskan secara singkat. Yang pertama adalah openness, adalah keterbukaan dalam menanggapi segala bentuk informasi. Kita dapat informasi, kita terima dulu. Satu. Kenapa? Supaya kita bisa mendapat semuanya dulu. Ya. Nah, itulah pentingnya sebenarnya seorang penuntut ilmu itu openness. Ya. Harus kita membuka ruang di dalam diri kita seluas-luasnya untuk menerima informasi yang disampaikan oleh narasumbernya atau komunikatornya. Yang kedua adalah empati. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita ngomong sama orang, dia udah gelisah rupanya. Siapa tahu dia ada urusan yang lain, tapi kita perpanjang urusan kita. Makanya kalau dalam agama, ketika kita bertamu, anjurannya sebagai tamu, apabila telah selesai hajatnya terhadap tuan rumah, maka segera pulang. Jangan berlama-lama di rumah orang. Ya, jangan kebalik, antum pakai dalil untuk tuan rumah, antum pakai tamu adalah raja. Itu dalil untuk tuan rumah. Bagaimana seorang tuan rumah memperlakukan tamunya seperti raja, sebaik-baiknya. Yang dibalik ya, kalau untuk tamu segera pulang. Ya, antum. Jadi empati ini penting supaya kita bisa merasakan apa yang dimaksud dia, kenapa sebenarnya orang ini. Nah, ini secara teori seperti ini nih. Kemudian yang ketiga, supportiveness. Betul ya? Dukungan yang kita berikan kepada orang lain agar orang lain merasa lebih nyaman. Dia ngomong sama kita. Ya. Kita ngomong sama kita, sudah dah, saya sudah paham sama kamu. Yuh. Akhirnya apa? Tidak selesai ceritanya, kita tidak memahami persoalan secara utuh. Bisa dipahami? Nah, makanya kita harus mensupport dia supaya kita, oh begitu, gimana kelanjutannya? Ya Allah. Terus habis itu bagaimana? Terus akhirnya dia bercerita sampai habis ceritanya. Jadi begitu, Ustazah. Gimana jadinya Ustazah? Baru kita carikan dia solusi misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah positiveness. Rasa positif yang dimiliki seorang terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Begitu dia cerita, janji gak kepeng wah nih. Belum apa-apa, biarkan dia selesai dulu bercerita begitu ya. Walaupun nanti betul dia akan pinjam uang gitu ya. Sehingga dalam berpartisipasi atau berinteraksi dengan orang lain bisa lebih mengalir. Oh nggih, ya Allah, saya juga turut berduka cita terhadap apa yang sudah anukan gitu. Akhirnya walaupun pada akhirnya minta tolong saya ada uang yang bisa dipinjam begitu ya. Nah, baru kita carikan solusi begitu ya. Mohon maaf semeton. Sekira saya ingin bantu Sida tapi keadaan saya sekarang nggak bisa bantu secara finansial, misalnya seperti itu. Bisa kita komunikasikan dengan baik gitu. Yang kelima adalah equality.
atau kesetaraan. Komunikasi yang perlu dibangun agar tidak ada rasa rendah diri atau merasa rendah diri. Tidak ada yang direndahkan maksudnya. Ya. Ini komunikasi biasanya antara atasan sama bawahan atau murid sama guru. Nah, kalau kita jadi guru, seolah-olah jangan sampai kita merendahkan murid kita. Anggap dia sebagai sesuatu yang setara dengan kita. Sehingga setidaknya untuk bisa berkomunikasi efektif yang baik, seorang harus memiliki rasa kepercayaan diri dan rasa kesetaraan. Maka seperti itu. Nah, syarat komunikasi efektif itu komunikasi dua arah yang dilakukan secara langsung dengan tujuan ketika terjadi ketidaksetujuan atau ketidakcocokan atau ada hal yang mesti dikonfirmasi, bisa langsung mendapatkan umpan balik. Dia doang meleng ngerawas. Ya, dia saja yang ingin berbicara, maka tidak akan ketemu efektif itu. Gitu. Maka harus diberikan kesempatan juga lawan bicaranya. Adapun misalnya bentuk dia menyanggah, menganulir atau memberikan kritik, nah itu adalah bentuk komunikasi untuk menuju efektif tadi, menyamakan pemahaman kita. Oh, saya kira tadi maksudmu begini. Oh enggak, maksud saya seperti ini. Jadi untuk menggapai komunikasi yang efektif, jangan cepat menyimpulkan. Coba bagaimana sebenarnya maksud Anda gitu. Maksud saya itu seperti ini. Oh, jadi maksud Anda itu seperti ini. Enggak, maksud saya itu seperti ini. Oh, sebentar, mungkin saya yang belum paham ini. Coba pelan-pelan ulangi supaya saya memahami apa yang Anda maksudkan. Jadi lebih supaya dia efektif, jangan arahkan pertanyaannya ke kamu, tapi ke saya misalnya. Sepertinya Anda kurang pandai menjelaskan. Boleh kita sampaikan seperti itu. Coba jelaskan ulangi. Kalau di barat itu normal, tapi kalau di Indonesia sepertinya saya yang kurang paham apa yang Anda maksudkan. Tapi kalau di budayanya, kalau di barat sana, itu dia ngarahkannya ke lawan bicaranya. Saya rasa kamu marah ya dengan sikap saya. Enggak, saya enggak marah. Oh begitu. Mohon maaf, mungkin saya yang keliru menanggapi sikap Anda begitu. Nah, saya seperti itu. Tapi tidak diarahkan ke kita pada kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian yang kedua, asertif. Asertif itu adalah kemampuan seorang untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan baik. Kalau tidak bisa kita konsep, kalau tidak bisa kita sebutkan langsung, kita konsep. Ya. Kita pilih kata-kata yang baik agar tidak menyinggung dan tidak menyakiti lawan komunikasi kita. Ya. Masa begitu saja kamu tidak paham? Nah, boleh mungkin ini komunikasi terhadap antara guru sama murid boleh. Tapi kalau sesama dihindari sebenarnya. Supaya supaya dia ngerasa nyaman dan senang ketika diajak berkomunikasi dengan kita. Kemudian yang berikutnya adalah empati, sama tadi. Kemudian hidupkan suasana, syarat yang tidak boleh diabaikan. Menghidupkan suasana itu adalah syarat yang tidak boleh diabaikan. Suasana yang positif akan membantu dalam membangun komunikasi efektif dan bertujuan pada hasil akhir yang sama-sama memuaskan. Nah, untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif, saya sudah melakukan kok apa yang tadi disampaikan. Nah, ternyata ada beberapa hambatan yang dapat membuat komunikasi itu tidak efektif. Yang pertama, perasa abstrak atau kita pakai kata-kata yang tidak jelas begitu. Sehingga dia menjadi penghambat, tidak paham orang. Apa sih maksudnya tadi? Ya. Apa contohnya?
Kita ngomong misalnya, bagaimana PPG? Apa PPG gitu, tidak tahu begitu. Nah, maka ketika kita berjumpa dengan seseorang yang baru kita temui, misalnya kita baru pertama kali ngajar nih, ini aksol lisan, tiba-tiba aksol lisan. Apa aksol lisan ini? Maka perlu kita gunakan frasa yang lebih jelas gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kesulitan memahami kata yang spesifik. Faktor umum yang sering ditemukan lainnya adalah masalah penggunaan kata-kata yang tidak spesifik. Umumnya dalam menjalankan komunikasi kita perlu berbicara panjang lebar. Sebenarnya yang saya maksudkan itu adalah untuk ya gimana ya maksud saya? Ya, belum selesai. Muter-muter, jadi nggak tahu dia gitu. Nah, maka pesan yang tersampaikan itu kurang efektif begitu. Nah, maka kita harus mengetahui bagaimana, mempelajari bagaimana caranya Nabi itu berbicara yang simpel tapi maknanya banyak. Simpel saja. Jangan marah. Selesai. Cukup. Gitu ya. Nah. Yang ketiga adalah intonasi. Kadang kita salah menempatkan intonasi. Kata-katanya udah bagus, frasa yang kita pilih udah baik, pilihan katanya udah dimengerti, tapi salah kita pakai intonasi, ini bisa berakibat fatal. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang keempat adalah repetisi. Pengulangan kata-kata yang tidak penting diulang-ulang terus. Allah. Ada misalnya catatan waktu quality control. Udah berapa kali diulang nih? Anda kurang ini, Anda kurang ini. Dilanjutkan saja, kenapa diulang selama 5 menit bahkan sampai 7-10 menit? Tidak efektif. Ya, enggak banyak dia dapat. Maka perlu kita gunakan sesuatu, kita harus memahami pokok-pokok yang harus kita sampaikan itu. Mulai dari definisi singkat, penjelasan singkat, kemudian tips dan trik. Jadi seperti itu. Nah, nanti itu yang kita akan latih. Tidak fasih dalam menyampaikan pendapat. Dalam sejarahnya tidak semua orang itu pandai berkomunikasi dengan efektif atau dengan baik. Dalam sejarahnya tidak pandai. Adapun misalnya dia diberikan kemahiran dalam kecakapan berbicara, kemudian mengatur intonasi dan seterusnya, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang belum mampu, maka itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Walaupun nanti hasilnya tidak akan secanggih atau sebagus orang yang sudah memiliki bakat itu sejak dia lahir. Tapi apalah gunanya bakat kalau dia tidak pernah diasah. Maka jangan berputus asa yang tidak memiliki keterampilan berbicara yang baik, tapi dia sering melatihnya, maka insya Allah dia akan baik. Ada film dulu Kak Rofi direkomendasikan nonton itu, apa judulnya? Lupa, Masya Allah. Nanti Kak Rofi ingat-ingat ya, mudahan Kak Rofi ingat. Dia itu seorang pemimpin, The Orator kalau tidak salah judulnya. Coba cari ya. Dia dilatih itu. Jadi seorang presiden ataupun public figure itu biasanya ada tim yang untuk melatih dia agar dia bagus ngomongnya ketika dia wawancara atau konferensi pers dan seterusnya. Gitu. Agar jelas atau pemilihan kata yang jelas yang harus dia gunakan. Raut wajah, bagaimana nanti. Nah itu ada briefingnya sebenarnya. Nah ada orator ini adalah dia seorang pemimpin tidak bisa ngomong. Nervous dia ngomong. Nah, dilatihlah dia sampai dia menjadi seorang orator yang ulung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Nah, ini salah judulnya nih. Maka formula untuk kita untuk public speaking itu 3V, visual, vokal, sama verbal. Yang divisualkan adalah bahasa tubuh yang bisa dilihat. Yang kedua kontak mata, yang ketiga penampilan. Nah, itu salah satu SOP yang diterapkan di Ngaji Lagi Indonesia. Bahasa tubuhnya jelas, kontak matanya juga harus selalu jelas gitu, sama penampilan. Karena penampilan ini sedikit tidak itu sebagai bahasa nonverbal yang kita gunakan untuk memberikan pesan kepada lawan bicara kita. Dalam hal ini misalnya santri kita, ustazahnya masya Allah setiap dia ngajar pakaiannya rapi, bersih begitu, tempatnya bagus gitu ya, kamera HP-nya jelas gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa didapatkan oleh santri kita. Yang kedua adalah vokal, intonasi, kecepatan bicara, artikulasi. Intonasinya jelas, kecepatan bicaranya membuat dia tambah jelas ngomongnya, jangan terlalu cepat. Jadi misalnya kita mohon maaf Ibu, nanti kita akan ya. jadi tolong yang punya kebiasaan terlalu cepat berbicara itu diperhatikan, ya, dilatih agar lebih tenang, ya, latih napasnya, ya, supaya teratur. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah penyebutan huruf demi huruf atau kata per kata itu dengan sangat jelas. Ya. Berapa? Perhatikan mata saya, Ibu. Nah, setelah perhatikan mata saya, perhatikan apa yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Huruf hamzah itu keluarnya dari pita suara. Jelasnya seperti A. Coba A. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga adalah verbal, pilihan kata, isi pesan. Maka itu perlu dilatih. Kalau kita tidak terbiasa, boleh ditulis. Hari ini saya ngajar sekian orang. Kita udah tahu nih karakter yang ini suka memotong misalnya. Maka perlu kita ketika dia memotong, maka kita carikan strategi. Nah, salah satu strateginya adalah membiarkan dia selesai memotong, baru disampaikan. Ibu, saya belum selesai menjelaskan, mohon diperhatikan dengan seksama agar pesan yang saya sampaikan itu tersampaikan secara utuh. Mohon maaf Ibu ya, mohon kerjasamanya. Nah, jadi seperti itu boleh kita menyampaikan. Misalnya ada santri yang tidak bisa diajak kompromi, begitu dia ditegur, langsung dia ngikutin, ya, tidak apa-apa, biarkan aja dia ngikutin. Nah, baru tegur dia lagi. Tegurannya bukan teguran perbaikan bacaan, tapi perbaikan sikap. Ya, Kak Suci, nah, panggil aja dia dulu, Kak Suci, nyautkan dia, ya Ustazah, gitu. Nah, begini Kak Suci, kita harus sepakat dulu Kak Suci, biar Kak Suci tambah cepat ngajinya, perhatikan dulu apa yang saya contohkan. Kalau Kak Suci sedang keliru, perhatikan teguran dari saya, baru dicontohkan. Nanti kalau Kak Suci terburu-buru untuk mencontohkannya atau mengikutinya, sedangkan apa yang saya sampaikan belum selesai, maka nanti informasinya tidak utuh. Salah lagi, ulang lagi, kurang efektif, banyak waktu kita terbuang. Ya, bisa dipahami? Sepakat kita? Nah, kalau kita sepakat, bisa dilanjutkan. Boleh hal ini. Maka kalau kita berkomunikasi tanpa kita mengkonfirmasi, maka itu akan menjadi batin kita sendiri. Nah, itu kurang bagus, tidak efektif namanya. Jadi komunikasi efektif itu salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kita komunikasinya dianggap langsung, karena berhadapan langsung walaupun di ruang dan waktu yang berbeda, maka bisa kita konfirmasi apabila ada sesuatu yang tidak kita
sukai dari lawan komunikasi kita. Apalagi ikatan antara guru sama murid. Kasih dia paham gitu. Saya guru, ente murid, perhatikan saya dulu. Nah, begitulah bahasa kasarnya misalnya. Tapi kita kemas dia dengan sesuatu kemasan yang baik gitu. Kalau kita diamin terus, maka nanti tidak ada hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, ini sudah. Ini dia. Nah, kemudian kalau kita berkomunikasi pada yang kemarin sudah kita bahas dengan interaksi atau pelayanan lah ini istilahnya. Yang perlu kita perhatikan itu pertama salam, ajak bicara, jelaskan, bantu, ingatkan. Salam, ajak bicara dia, jelaskan, bantu, ingatkan. Salam, assalamualaikum Kak Suci. Jangan dah Kak Suci, ganti. Assalamualaikum Kak Atin. Gimana kabar Kak Atin? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita doa dulu Kak Atin. Doa. Habis selesai doa, hari ini kita belajar lanjutan di Iqra 6. Nun sukun ketemu 15 huruf yang harus dibaca samar misalnya. Baru kita jelaskan cara bacanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contohkan, baru minta dia untuk mengulangi. Setelah dia bagus cara dia mengulangi, baru kita persilahkan dia latihan. Nah, seperti itu. Kalau dia salah, ingatkan. Oke, baik. Materinya sampai sini saja. Silahkan kita berdiskusi. Mencontohkannya. Alhamdulillah. Oke, baik. Materi kita sampai sini nih yang komunikasi efektif. Insyaallah kalau ada kesempatan pekan depan kita lanjutkan. Nah, sekarang kita diskusi atau sharing tukar pikiran. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya, bagaimana kalau misalnya ketika kita menjelaskan kepada santri terkait dengan bagaimana mengucapkan sebuah huruf, namun kita sudah melakukan semua cara, misalnya menjelaskan dari makhrajnya, kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya misalnya, tetapi santri tersebut masih belum paham atau belum benar seperti itu. Bagaimana solusinya? Apakah kita harus cari cara lain supaya tidak terjadi pengulangan seperti yang dijelaskan tadi? Nah, langsung sebutkan contohnya huruf apa yang antum jelaskan kepada santri. Misalnya ketika kita mengucapkan huruf bo misalnya. Gimana cara antum jelaskan dia kepada santri? Ya. Jadi pertama saya melakukan anggap ana jadi santri. Iya. Mas Rofi. Yes, Seth. Ya. Jadi ketika Mas Rofi ingin mengucapkan huruf do itu pertama kita harus tahu dulu makhraj huruf do itu dia berada di samping lidah, itu menyentuh gigi geraham. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya misalnya coba Mas Rofi dekatkan, tempel samping lidah ke gigi geraham seperti itu. Oke. Ya. Baik.
Kalau antum dijelasin ngerti gak antum Mas Wandi? Ya, Oke, baik. Kemarin kita udah bahas Ustaz Hendra, bagaimana cara menjelaskan sebuah materi. Kayaknya ada di sini ya. Bentar. Apa begini? Oke, nih bagi yang baru ikut kelas ini atau yang tidak hadir kemarin, tapi sudah nonton video, alhamdulillah. Tapi ini bentuk visual aslinya ya. Jadi kita itu ngajar 20 menit, Ustaz ya. Itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama membuka, kegiatan inti dan penutup. Di kegiatan membuka itu ada 2 menit. 3 menitnya itu adalah menjelaskan. 12 menitnya itu adalah penyimakan. Udah berapa menit nih? 17 menit. 2 menit terakhir setelah penyimakan itu adalah evaluasi. 1 menitnya adalah penutup. Nah, kita ulang sedikit nih. Jadi cara menjelaskan ke santri, bagaimana cara kita memulai interaksi dengan santri? Maka ucapkan salam dulu. Assalamualaikum Mas Hendra. Bagaimana kabar Mas Hendra? Nah, sebelum kita mulai ngaji, kita doa dulu Mas Hendra. Doa antum. Efektif waktu antum, enggak antum banyak kalam dulu. Selesai antum berdoa, baru antum masuk kepada materinya. Pertemuan kali ini Mas Hendra kita akan belajar huruf dod. Huruf do. Huruf do itu caranya adalah ditebelin aja. Coba, bo, ikutin saya. Bo, bo, ikutin saya, bo. Nah, tebelin. Bagaimana cara nebelinnya? Tegangin area sininya. Bo, bo. Nah, antum gak usah jelasin makhrajnya. Ya, tidak usah dijelaskan makhrajnya. Makhraj huruf-huruf yang tidak ketemu atau yang sulit kita jelaskan, nggak usah dijelaskan. Tapi kalau dia mudah, misalnya kita jelaskan kayak ujung lidah gitu, kelihatan di ujung lidah kita, jelaskan ujung lidah. Ya, jadi solusinya seperti itu. Contohkan yang utama, karena Al-Quran itu turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan cara dicontohkan. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Terus sampai ayat kelima. Jadi seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini sudah dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang tidak bisa baca tulis saja itu bisa diajarkan. Apalagi kepada orang-orang yang bisa baca tulis. Aman. Dah. Bisa dia atau belum bisa dia enggak apa-apa. Enggak sempurna, enggak mungkin langsung dia bisa bilang bo, enggak mungkin. Pasti dia bilang do. Lulus dah ini, lulusin dia, lanjut dulu. Paham? Lanjutin dia dulu. Do. Yang penting jangan dia bilang go. Jauh bedanya ini ya. Tugas kita hanya memberikan contoh yang betul. Do. Paham? Contohin dia dulu begini. Ngajilah dia. So, do. Cara nebelinnya itu Pak Hendra, Mas Hendra, itu seperti huruf so. Coba kemarin kan Mas Hendra pintar nyebut huruf so. Gimana huruf so? So, tinggal sekarang diganti kayak bo gitu, ganti bo. Strateginya begitu. Dilihat dengan padanan-padanan huruf yang mirip. Udah gitu aja. Jelasin makhrajnya nanti ribet dia. Kecuali santrinya senang dijelasin. Paham nggak? Karena tidak semua santri itu bisa mengakses apa yang kita sampaikan tadi.
Dot itu lidahnya harus nyentuh ke gigi. Loading dia dulu. Teng gitu. Gimana cara nyentuhinnya? Supaya tidak kayak gitu. Paham? Oke. Ada lagi? Pengalaman ngajarnya atau hambatan dalam mengajar? Ada santri saya judes nih. Gimana cara kita ngadepin santri yang judes? Senyumin aja. Apa namanya? Ada salah satu santri ketika kita mau tegur, beliau lanjut aja. Bisa nggak kita tegur di akhir? Nah, bisa. Ini kan boleh. Penegurannya boleh diselesaikan misalnya. Ya target dia ngaji misalnya sampai berapa menit, jadi 17 menit. Udah 17 menit, 3 menit terakhir itu baik Pak Hendra. Alhamdulillah tadi Pak Hendra saya mau tegur sebenarnya Pak Hendra. Kasih tahu dia isi hati kita supaya dia paham. Gitu. Tadi saya mau tegur sebenarnya tadi Kak Febi. Cuman Kak Febi khusyuk sekali sepertinya ngajinya. Jadi saya diamkan dulu. Jadi gimana enaknya nih Kak Febi? Kita bikin kesepakatan dulu. Untuk pertemuan berikutnya saya langsung tegur atau terakhiran saya tegurnya. Kita bikin kesepakatan kan? Supaya kita tidak sakit hati. Aduh lolos doang lawan. Maka kita bikin kesepakatan dan itu boleh ya. Oh, saya enaknya ditegurnya di akhir saja. Oke, tegur di akhir, gak apa-apa. Catat dia. Catat dia dengan ngaji, catat. Begitu 17 menit terakhir, langsung baru kita tegur. Baik, Kak Febi. Tadi huruf ainnya kurang. Coba ulangin kata yang ini. Nah. Misalnya apa? Sami'un alimun. Nah, diulangin yang itu. Sami'un alimun. Nah, itu ain yang kedua itu kurang. Sampai nanti kita akan menemukan pola yang paling pas untuk diri kita selaku guru dengan dia selaku murid. Ya, jangan diam, mendem. Sumpret muridnya misalnya. Dimilih tegur. Jadi ngebatin sendiri, lelah kita. Jadi fungsi komunikasi yang efektif itu adalah sampaikan unek-unek kita juga. Kalau kita punya persepsi khusus tentang dia misalnya, tanyakan. Misalnya setiap pertemuan dia nyebeng aja. Nggak enak kita ngeliat la ilaha illallah. 20 menit kayak 2 jam kita berhadapan ini. Maka boleh kita bertanya. Ya, Kak Ayu capek ya kayaknya Kak Ayu. Iya nih saya capek sekali. Gak apa-apa kita ngaji sebentar saja Kak Ayu, ya, biar tambah efektif. Gak apa-apa ngajinya pelan-pelan saja, supaya kita tidak terperangkap oleh persepsi kita sendiri, begitu. Dan teman marah aku nih, hubungin wah admin, ini yang dia pindah wah tutor. Jadi hal-hal seperti ini itu membuat pembelajaran itu tidak efektif, komunikasinya tidak efektif, pembelajaran tidak efektif. Maka kalau setiap yang kita nggak suka atau sesuatu yang mumpung dia jelas gitu ya, bisa kita konfirmasi langsung. Kak Latifah ngajinya pelan-pelan Kak Latifah, ya supaya jelas. Supaya enak kita koreksi. Baik Ustadz, lagi dia ngaji cepat misalnya, masih kecepatan. Sampai di kita menemukan sesuatu yang kita inginkan, baru lanjutin dia. Biarin 20 menit itu habis. Asal karakter yang kita kan mau merubah perilaku kan, harus kita selesaikan dia. Nggak selesai pertemuan pertama, besok kedua lagi. Ketiga lagi, terus begitu. Segera 1 bulan tidak ada berubah begitu. Nah, maka di situ diperlukan karakter yang kuat. Bagaimana cara ngelatih karakter yang kuat? Latihan. Berhenti tidak enakan. Gitu. Nanti kalau dia keluar bagaimana? Qadarullah. Saya melakukan dia dengan profesional.
profesional ya. Kita profesional. Kita nerapin sesuai dengan SOP. Terus kalau dia misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya status saya guru, dia murid. Kalau dia tidak punya perubahan selama ngaji sama saya, maka yang rugi saya. Bukan hanya saya yang rugi, dia juga rugi. Kebuang uangnya, kebuang waktunya. Saya juga rugi, lelah saya berangan. Itu kira-kira. Maka harus ada kesepakatan. Bisa dipahami? Aman antum halaqahnya? Udah bestie dah dia ini. Apalagi kalau santrinya baru. Kalau santrinya baru, cepat bikin kesepakatan di awal. Ya. Ibu Us, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita Ibu Us ya. Nanti selama kita ngaji, mohon bacanya pelan-pelan dan perhatikan teguran dari saya. Kalau sudah ditegur, dengerin dulu, baru setelah saya persilahkan melanjutkan, lanjutkan. Bikin kesepakatan di awal, mumpung dia masih baru. Nah kalau dia udah lama bagaimana? Sekat, potong dia segera, jangan dikasih tumbuh. Nanti kalau kasih tumbuh, kasihan. Yang lelah itu tutornya. Kita yang lelah, tutor yang lelah. Ya. Dan itu nanti ngaruh dia ke santri kita yang berikutnya. Itu yang disebut dengan persepsi. Persepsi itu muncul karena pengalaman. Pada doang wah. Belengane ina nih. Oh, Jawa Barat nih patoh Jawa Barat lapuna. Ada itu persepsi yang muncul begitu. Nah, untuk menjadi seorang yang profesional, maka kita harus pahami step-step ini supaya kita tidak terbawa. Maka perlu kita berada pada situasi yang netral. Netral dulu. Selesai kita ngajar, tarik nafas dulu, minum dulu ya. Kalau dia nggak jelas yang tadi kita hadapin, istighfar dulu. Ya. Bila perlu siapkan samsak dulu di rumah itu. Selesai ngajar, minum dulu, lanjut lagi ngajar. Menumpahkan emosi yang tadi begitu ya. Ingat, daripada kita sakit gitu secara emosional, lebih baik kita sampaikan, tapi dengan cara yang elegan. Nah, ini butuh latihan. Tidak mungkin dia akan tiba-tiba jadi, nggak mungkin. Tapi butuh latihan. Ya, dibiasakan. Yang megang 4 halaqah. 4 halaqah. Yang megang 4 halaqah mana? 4 halaqah. Angkat tangan tinggi-tinggi biar ketahuan. Nah, yang megang 4 halaqah ini kan banyak jamnya nih, ya. Harus punya strategi untuk mengatur waktu istirahat, waktu refresh sebentar itu ya. Jangan disia-siakan gitu. Yang 3 halaqah mana 3? 3 halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Masya Allah banyak. 2 halaqah. 2, enggak apa-apa, pemain baru. Nah, kalau dia pemain lama tapi ada tanggung jawab lain dia. Terus kalau yang 1 halaqah ada? Enggak ada. Antum 1 halaqah? Oh, online? Offline. Masya Allah. Oke, baik. Kita lihat jam dulu. Masih 23 menit lagi. Ada yang mau didiskusikan? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, saya yang ngasih diskusi untuk kalian. Oke, silahkan Ustazah Tasya. Yang Tasya maksud kesepakatan di luar SOP itu seperti apa?
Itu emang di luar SOP ya? Oke, baik. Oke, saya mencoba untuk memahami apa yang Tasya maksudkan yang tadi. SOP itu pertama ngajarnya 20 menit. Mulainya udah ditentukan jamnya dari jam sekian sampai jam sekian. Misalnya kalau dia molor bagaimana? Kalau dia molor maka itu adalah tanggung jawab bersama. Entah itu santrinya atau tutornya. Maka untuk mendapatkan efisiensi penggunaan waktu, kemudian efisien dalam proses belajar mengajarnya, maka boleh tutor itu memberikan kesepakatan di luar waktu yang sudah disepakati. Itu. Misalnya, contoh, apakah harus 2 menit pembukaan, 3 menitnya begini baru dia ngaji? Enggak. Pokoknya waktunya 20 menit. Pertemuan awal kita gunakan untuk pembukaan 2 menit. Kontrak belajar, ingat. Kontrak belajarnya 10 menit misalnya. Kontrak belajar itu kesepakatan kita. Nanti mulainya on time jam sekian. Kalau silahkan isi polling. Udah, itu aja poinnya. Lanjut, selama ngajar kita coba saling terbuka. Kalau Kak Tasya tidak terbuka, maka kita kesulitan untuk membantu Kak Tasya agar bacaannya Kak Tasya lebih bagus. Terus bacanya lebih pelan. Tambah dengan motivasi. Kekeliruan ketika belajar membaca Al-Quran itu dapat pahalanya double. Jadi nggak usah nervous, tenang kok, tidak ada orang ketiga di antara kita. Misalnya kayak gitu. Dicari nanti proses pembelajarannya seperti apa. Ternyata sisa waktunya hanya 5 menit, itu cukup untuk bacaan awal misalnya, baru sama penutupan. Maka habiskan yang 4 menit itu untuk dia membaca untuk sesi pertama. 1 menitnya ditutup, besok dievaluasi pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah mau usai. Untuk catatan-catatannya, misalnya gurunya kreatif, nanti akan saya kirimkan japri ya, untuk membangun chemistry antara tutor sama santrinya. Boleh di luar itu, silahkan. Saya pokoknya jam ngajar saya 20 menit, begitu 20 menit selesai sudah. Nah, maka tidak dapat chemistry nanti. Silahkan dibangun dengan cara-caranya. Di antara kisahnya misalnya Imam Syafi'i itu dia punya murid, kalau dia tidak bisa muridnya dipanggil ke rumahnya di luar jam ngajarnya. Dibimbing dengan sungguh-sungguh. Di antara kalau kita melihat di imam-imam qiraat ya, namanya Imam Zir bin Hubashi. Imam Zir ini itu gurunya Imam Asim. Gurunya Imam Asim yang di riwayatnya itu diberikan kepada Imam Syu'bah. Imam Syu'bah yang dikasih Imam Zir. Nah, Imam Zir ini kalau dia tidak datang muridnya yang dianggap itu berpotensi, maka dicari ke rumahnya. Padahal tahu sih Imam Zir ini buta. Dicari ke rumahnya. Sama seperti Imam Asim. Imam Asim ini buta. Kalau ada muridnya tidak datang, dirasa muridnya ini bagus, punya potensi, dicari ke rumahnya. Begitu pengorbanannya. Maka kalau kita hanya menjalankan SOP, bukan guru namanya, pegawai namanya. Maka komunikasi itu bukan sekedar menampilkan pesan yang tersampaikan, bukan, tapi rasa. Kenapa ketika saya diganti tutor saya, beda dia kesannya? Kenapa? Ya mungkin tutornya itu berkomunikasi dengan rasanya dia. Sedangkan tutor penggantinya belum dapat chemistry-nya. Mungkin kalau dia duduk di halakoh itu lebih lama, baru dia dapat chemistry-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu Tasya ya.
Yang penting jangan sampai ngelanggar ketentuan yang 20 menit. Misalnya sedang ngajar 15 menit aja, nggak boleh. Ya, jam yang sudah ditentukan misalnya jam berapa biasanya? 15.00 sampai 15.20. Tidak, maksudnya total keseluruhannya. Sampai 17.10 ternyata dia ngajarnya itu 13.30 sudah ngajar. Nggak boleh, ya. Ini online yang nanya. Gimana Ustazah? Oh, ini ya offline yang kalau di offline tiang nggak tahu SOP-nya kayak gimana ya. Ada SOP-nya Ustaz Faal. Satu orang berapa menit biasanya? 10. Aman berarti. Tapi kalau seandainya kurang dari itu yang 3 orang, kalau kita yang pagi misalnya Kalau offline saya kurang tahu ya gimana SOP-nya. Kalau yang online kayak gitu modelnya Bu Hajah. Kalau yang offline, kalau dia ada akadnya ya silahkan dijalankan akadnya. Tapi kalau sekiranya kita bisa memberikan permakluman misalnya kepada dia, ini bentar lagi maghrib ini, sisa waktunya 30 menit. Tidak apa-apa kita tadarusan sistemnya. Misalnya 3 orang gitu ya. Mereka ikhlas bilang tidak apa-apa tadarusan begitu. Maka silahkan tadarusan. Tapi kalau yang berkaitan tadi sama yang online, seperti itu. Jangan sampai ngelanggar SOP-SOP yang sudah disepakati. Untuk lebih jelasnya, sepertinya nanti ada forum khusus perihal yang ini dengan penanggung jawab tahsin online. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau gitu mau kasih studi kasus, lihat jam dulu. Anda usah sudah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang ini yang tutor baru, ini bisa dilihat ya di foto, boleh diterapin. Ya. Adapun ini sistem apa istilahnya, santrinya manut ini. Kalau ada yang tidak manut nanti lain penanganannya, begitu ya. Siapa tahu berubah dia waktu anaknya begitu. Tapi kalau total waktunya tetap 20 menit. Ada lagi? Tidak ada ya? Terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini yang cukupkan. Nanti Kak Rofi sama tim R&D itu mencoba mengekstrak lagi teori-teori komunikasi. Teori komunikasi itu luas banget sebenarnya. Cuman yang enak itu adalah studi kasusnya enak. Studi kasus. Ya. Yang sudah nerapin ini, sebelum kita lanjut, sebelum kita tutup. Yang sudah nerapin ini ada nggak perubahan sejak terakhir kita bahas yang ini sampai sekarang? Nggak ada. Ya udah. Aduh. Ada yang coba menerapkan ini? Antum gimana? Beda cara kita ini. Oh ya. Nggak sesuai. Di mana dia? Bagian mana tempat dia nggak sesuai? Pembukanya terlalu lama begitu. Lebih dia 2 menit. Jadi dijelasin dulu. Oke. Oke, ini pengalaman. Terus gimana? Bagian mana lagi? Penutup gitu ya. Waktunya lebih 20 menit berarti. Tetap dia 20 menit.
Oke. Pokok intinya ini membantu teman-teman untuk memanage waktu yang 20 menit. Entah alokasinya nanti seperti apa. Ada santri saya baru nih, harus dijelaskan panjang. Jadi pembukaannya itu lebih panjang, silahkan. Ya, pokok diatur begitu supaya dia tetap waktunya 20 menit begitu. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Sebenarnya ada micro teaching siang hari ini, tapi karena kita mulainya agak telat setengah jam, jadi tidak bisa kita micro teaching. Besoklah kita coba micro teaching lagi. Oke, baik. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Tak lupa kita doakan juga guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya yang sudah meninggal dunia, khususnya Shahibul Bait ini. Diterima amal ibadahnya, dijauhkan dari siksa kubur, jadikan kuburnya taman-taman surga. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.